Seorang pemain golf profesional kelas dunia bisa sehebat apa? Jangan dulu bicara soal kecepatan pukulan yang bisa mencapai 268 km per jam. Yang lebih luar biasa lagi adalah kemampuannya mengarahkan bola melewati rimbunan pepohonan selebar beberapa meter dan tetap bisa dengan akurat masuk ke dalam lubang target. Pukulan ini langsung membuat seorang pemuda miskin yang ada di pinggir lapangan terpana, tapi ia tidak gentar. Menghadapi pukulan terakhirnya, Francis dengan hati-hati mengamati setiap sudut, karena sedikit saja kesalahan, ia akan gagal lolos ke babak final. Setelah mengamati cukup lama, akhirnya di bawah tatapan banyak orang, Francis dengan hati-hati mengayunkan pukulan terakhirnya. Saat bola bergulir di atas rumput, semua orang menahan napas dan mengikuti arah bola dengan mata. Ketika bola masuk ke lubang, seluruh lapangan langsung bergemuruh. Karena itu berarti si anak miskin ini berhasil menembus dunia golf yang hanya bisa dijangkau oleh kalangan kaya dan membuktikan dirinya dengan kemampuan murni. Mungkin ada yang bertanya, kenapa orang biasa sulit bermain golf? Dulu aku pikir alasannya cuma karena tak punya uang. Tapi setelah menonton film motivasi yang diangkat dari kisah nyata ini, aku baru tahu bahwa uang hanyalah satu dari sekian banyak penghalang. Ibunya sering mendengar suara hantaman dari lantai atas. Saat ia membuka pintu kamar anaknya, ternyata Francis sedang berlatih golf dengan penerangan lilin, memukul bola ke dalam lubang yang ia buat sendiri. Kesungguhannya tak kalah dengan kisah klasik orang yang belajar membaca sambil mengintip cahaya dari celah dinding. Walaupun ibunya sering menegurnya karena kebisingan di malam hari, ia tidak pernah menghentikan mimpi anaknya. Justru ayahnya lah yang selalu tidak setuju. Maka ketika Francis memohon agar bisa pergi melihat aksi pegolf legendaris asal Inggris, Harry Vardon, ayahnya langsung menolak. Menurut ayahnya, golf adalah olahraga khusus kaum bangsawan dan para pria berkelas, dan rakyat biasa seperti mereka tidak akan pernah bisa menyentuhnya, seperti menjangkau bintang di langit. Tapi ibunya tidak peduli pada sistem kelas seperti itu. Maka pada hari Harry datang ke Amerika untuk pertandingan eksibisi, ia berbohong pada suaminya dan bilang akan membawa Francis berbelanja. Padahal tujuannya adalah menonton pertandingan Harry. Francis harus melewati jalan berlumpur, hingga akhirnya tiba di alun-alun kota yang ramai. Saat melihat poster raksasa sang idola, ia langsung paham maksud ibunya dan berlari ke arena pertandingan. Ibunya yang khawatir lalu ikut menyusul. Saat Francis berhasil mendekat ke panggung, ia menyaksikan langsung ayunan sempurna dari Harry. Gaya elegannya disambut tepuk tangan meriah dari penonton dan juga membuat hati Francis bergetar. Ketika Harry mengajak penonton naik ke panggung untuk berinteraksi, Francis melihat tak ada yang maju, dan ia pun langsung berlari naik. Tapi karena terlalu gugup bertemu idolanya, pukulan pertamanya sangat buruk, dan penonton pun menertawakannya. Namun hanya ibunya yang memberikan semangat agar ia tidak putus asa. Harry pun memperhatikan keadaan itu dan mendekat untuk menenangkan Francis, lalu mengajarinya cara memegang stick golf dengan benar. Francis yang masih muda dan penuh semangat, akhirnya melakukan pukulan yang nyaris sempurna. Gelak tawa penonton langsung berubah menjadi tepuk tangan meriah. Melihat itu, Harry pun menunjukkan wajah kagum, tanpa sadar bahwa bocah kecil di hadapannya ini suatu hari akan menjadi lawan terberatnya. Sejak kejadian itu, Francis makin tergila-gila dengan golf. Ia tidak hanya berlatih di kebun sayur di siang hari, tetapi juga terus berlatih di loteng rumahnya hingga larut malam. Ia bertahan seperti itu selama 13 tahun. Berkat kegigihannya, ia berhasil beberapa kali menjuarai pertandingan antar sekolah. Kini di usia 20 tahun, Francis sudah menjadi pegolf amatir dan juga bekerja paruh waktu sebagai caddy, pembawa stick golf. Majikannya sangat mengagumi kemampuannya dan sering memintanya bermain. Tapi kali ini saat bos besar lapangan muncul, Francis jadi gugup karena aturan melarang caddy bermain saat bekerja. Karena gugup, ia sempat melakukan beberapa kesalahan. Namun meski begitu, di lapangan yang paling sulit pun ia tetap berhasil menyelesaikan permainan dengan skor 81 pukulan. Bukannya dihukum, bos justru mengusulkan agar Francis ikut kejuaraan nasional pegolf amatir. Kabar ini membuat Francis sangat bahagia. Namun saat ia mendaftar ke Asosiasi Golf Nasional, ia malah ditertawakan dan ditolak. Bagi para bangsawan di sana, seorang caddy tidak layak ikut bertanding, kecuali ia membayar biaya keanggotaan sebesar $50. Jumlah yang setara dengan pendapatan setahun orang biasa. Meski begitu, Francis tidak ingin menyerah. Ia pun pulang dan memohon pada ayahnya, namun ayahnya hanya berkata, "Untuk apa ikut pertandingan? Tidak menghasilkan uang, tidak bisa menghidupi keluarga. Dan meskipun kamu berusaha, para orang kaya itu tidak akan membiarkanmu masuk ke dalam dunia mereka." Tapi karena permohonan Francis yang tulus dan penuh harap, akhirnya ayahnya setuju memberikan uang $50 dengan satu syarat, kalau kalah, Francis harus berhenti main golf selamanya, belajar keahlian lain,
dan hidup dengan sederhana sampai tua. Padahal, di dalam hati sang ayah juga sedang berperang dengan perasaannya sendiri. Di satu sisi, sang ayah berharap anaknya bisa menjadi orang hebat dan membuka gerbang menuju dunia baru, tapi di sisi lain, ia juga tidak ingin anaknya menderita di jalan mengejar mimpi. Mungkin inilah pergumulan batin yang dialami oleh hampir semua orang tua. Menjelang hari pertandingan, Asosiasi Golf mengadakan pesta besar sebagai acara jamuan pra-turnamen. Sebagai salah satu peserta, Francis tentu saja mendapat undangan. Namun saat pertama kali memasuki lingkungan kaum bangsawan ini, ia merasa sangat canggung dan tidak pada tempatnya. Di tengah kebingungan itu, ia tak sengaja bertemu dengan seorang gadis bangsawan cantik. Francis jujur mengakui bahwa dirinya hanyalah seorang caddy, pembawa stick golf, dan karena tidak mampu membeli jas pesta, ia hanya bisa memakai seragam pelayan bar. Namun, gadis itu tidak meremehkannya sama sekali, bahkan dengan ramah mengajaknya berdansa. Sayangnya, tarian mereka belum selesai saat kakak laki-laki si gadis datang menghampiri. Ia langsung mengenali Francis sebagai seorang caddy dan mulai menghinanya secara kasar. Saat Francis hendak membela diri, ayah sang gadis muncul, dan ia ternyata adalah ketua asosiasi golf. Dengan sikap angkuhnya, ia mengejek Francis, mengatakan bahwa hanya karena bisa hadir di pesta, bukan berarti dia bisa menjadi bagian dari masyarakat kelas atas. Kata-kata penuh penghinaan ini membuat Francis merasa sangat rendah diri dan tidak berharga. Setelah pesta berakhir, Francis langsung mencari bos lapangan golf tempat ia bekerja dan curhat padanya. Namun, sang bos malah memberikan sebuah buku golf, di mana tertulis satu kalimat penting, pemain hanya terbagi menjadi dua jenis, mereka yang mampu mengendalikan diri dan menjadi juara, dan mereka yang gagal karena tidak mampu. Kalimat ini bukan hanya relevan untuk dunia golf, tapi juga untuk semua orang yang sedang mengejar mimpi. Hari pertandingan pun tiba. Tak ada yang menjagokan Francis, tapi ia sudah siap menghadapi semua ejekan dan keraguan. Dan benar saja, begitu pertandingan dimulai, aksi luar biasa Francis langsung membakar semangat para penonton bangsawan. Si gadis yang tadi tersenyum menyaksikan penampilannya. Bahagia luar biasa, meskipun kakaknya justru makin kesal, Francis bermain sangat baik di babak penyisihan, bahkan mendekati sempurna dan hanya perlu menjaga konsistensi untuk lolos ke babak berikutnya. Namun saat ia sedang bersiap untuk pukulan penentu, ayahnya tiba-tiba muncul di arena yang membuat emosinya goyah. Tak ada anak yang tidak ingin membuktikan diri di depan ayahnya, apalagi Francis yang selama ini mencari pengakuan dan penerimaan. Tapi karena terlalu ingin membuktikan diri, ia justru semakin tegang dan gagal mengendalikan emosinya. Akibatnya, Francis kalah di pertandingan paling krusial, dan kesempatan besarnya untuk mengubah nasib pun hilang begitu saja. Ayahnya, yang menyaksikan kekalahan itu, berbalik badan dan pergi dengan kecewa. Kakak si gadis juga langsung mengejeknya, menyuruh Francis kembali saja jadi caddy. Si gadis ingin menghibur, tapi tak tahu harus berkata apa. Skor akhir Francis berhenti di angka 58 pukulan, yang berarti ia harus benar-benar mengubur impiannya. Sesuai janji pada sang ayah, ibunya yang tahu kabar ini melotot marah ke suaminya, tapi sang ayah tetap bersikukuh bahwa ia tidak salah. Menurutnya, orang biasa tidak mungkin masuk ke dunia para bangsawan, dan daripada anaknya terus berkhayal di depan pintu dunia yang tidak akan terbuka, lebih baik ia segera menyadari kenyataan dan menjalani hidup yang tenang. Namun meskipun secara lahir Francis menyerah, api dalam hatinya belum padam, karena idola sekaligus lawannya, Harry Vardon, juga berasal dari latar belakang yang lebih menyedihkan. Saat Harry masih kecil baru bangun tidur, ia mendapati sekelompok bangsawan dengan topi tinggi datang mengusir keluarganya dan merobohkan rumah mereka. Layaknya pengembang rakus, para bangsawan itu hanya memberi sepotong koin sebagai ganti rugi dan merampas tanah mereka secara paksa. Keluarga Harry pun menjalani hidup yang penuh penderitaan, tapi kini Harry telah menjadi pegolf terkuat di dunia. Francis pun ingin meniru jejaknya, menggunakan bakat dan kerja keras untuk menyeberangi sekat sosial. Namun yang tidak ia tahu adalah Harry hingga kini tetap diperalat oleh para bangsawan. Kali ini, petinggi Inggris memaksanya ikut turnamen Einstein terbuka dan harus menang. Bahkan mereka memasangkan Harry dengan rekan setim yang sangat kuat demi jaminan kemenangan. Sementara itu, Amerika yang selama ini selalu kalah dari Inggris dalam olahraga golf, ingin membalas kekalahan dan membuktikan diri, sehingga mereka mulai mencari pemain-pemain berbakat dari kalangan rakyat biasa. Meski Francis saat ini sudah berhenti bermain dan bekerja serabutan, namun prestasinya di masa lalu tetap membuatnya dilirik. Saat ditawari untuk ikut turnamen, Francis menolak karena tidak ingin dianggap pengkhianat yang melanggar janji pada ayahnya. Tapi saat ia hendak pulang kerja, ia melihat langsung pengumuman bahwa Harry akan ikut
bertanding. Demi kesempatan langka bermain melawan idolanya, Francis memutuskan untuk menuruti kata hatinya dan bertarung sekali lagi. Ia pun segera menemui panitia pendaftaran dan memohon diberi satu kesempatan lagi, bahkan rela melepaskan sponsor dan hadiah juara. Awalnya, mereka menolak permintaannya, tapi berkat rekomendasi kuat dari bos lapangan, Francis akhirnya diterima kembali sebagai peserta. Tak hanya itu, untuk menghindari kesalahan seperti sebelumnya, sang bos pun melatih Francis secara pribadi dan menyeluruh. Masalah utama Francis sebenarnya bukan hanya soal teknik bermain, tetapi yang lebih penting adalah kemampuan mengendalikan emosi. Berkat latihan keras hari demi hari, kemampuan Francis meningkat pesat, hingga akhirnya ia berhasil lolos ke turnamen terbuka sesuai dengan harapan banyak orang. Namun saat ia masih larut dalam kegembiraan, ayahnya yang mengetahui kabar tersebut justru menyuruhnya untuk segera mengundurkan diri. Sang ayah menegaskan bahwa manusia harus tahu kapasitas dirinya sendiri. Ada orang yang terlahir dalam kelimpahan, dan golf hanyalah mainan untuk mengisi waktu senggang mereka. Tapi ada pula orang seperti mereka yang setiap hari harus berjuang keras demi makan dan kebutuhan hidup. Melihat Francis tetap tidak goyah, ayahnya mengeluarkan ultimatum. Kalau kamu tetap nekat ikut pertandingan ini, maka jangan pernah kembali ke rumah ini lagi. Francis tak mengerti kenapa ayahnya begitu keras kepala. Dalam hidup yang panjang ini, kesempatan seperti ini sangatlah langka. Dan jika kebetulan muncul, maka meskipun harus jatuh dan hancur, tetap harus diambil dan diperjuangkan. Dengan tekad yang membara, Francis memutuskan untuk mencoba menciptakan keajaiban sekali lagi. Turnamen kali ini adalah ajang internasional yang mempertemukan para pemain terbaik dari seluruh dunia, dan suasananya sangat kompetitif. Semua sorotan tertuju pada Harry Vardon, sang legenda, sementara tidak ada yang mempedulikan Francis. Bahkan Caddy yang sudah disepakati sebelumnya pun mendadak membatalkan keikutsertaannya. Saat Francis kebingungan, ia bertemu seorang teman sekolah yang datang menonton, dan langsung memohon agar ia bersedia menjadi caddy. Adik temannya, Eddie, sangat menyukai golf dan langsung mendorong kakaknya untuk setuju. Tapi pada hari pertandingan, sang kakak gagal bolos sekolah dan hanya Eddie yang akhirnya datang, bahkan setelah menumpangi 3 bus berbeda. Melihat si bocah yang bahkan lebih pendek dari stick golf, Francis sempat ragu dan merasa Eddie tak akan sanggup jadi caddy. Tapi Eddie terus membujuk dengan semangat tinggi, memintanya untuk percaya sekali saja. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya Francis pun setuju, maka dimulailah petualangan duo aneh tapi hebat ini. Saat pertandingan resmi dimulai, Francis langsung mengayunkan sticknya dengan semangat tinggi, siap unjuk kebolehan di lapangan luas. Tapi Eddie secara tidak sengaja merusak tee bola, yang membuat Francis makin gugup. Untungnya, Eddie dengan cepat belajar dan segera memahami perannya. Mereka berdua pun makin lama makin kompak. Setiap pukulan Francis membuat bola putih terbang tinggi dan mendarat indah di lapangan hijau. Satu persatu pukulannya mendapat hasil yang mengagumkan. Sebaliknya, Harry justru bermain buruk di babak awal. Hal ini terjadi karena di antara penonton terdapat sekelompok bangsawan berpeci tinggi, yang mengingatkan Harry pada trauma masa kecilnya. Saat bangsawan-bangsawan itu mengusir keluarganya dari rumah, tangannya gemetar saat memegang stick, dan ia pun gagal menyelesaikan banyak pukulan penting. Sementara Francis, yang bebas dari gangguan mental, malah bermain makin apik. Saat menyelesaikan pukulan terakhir di ronde pertama, peringkatnya melesat dari urutan terakhir ke posisi kedua. Peningkatan ini bahkan membuat Presiden Amerika Serikat datang langsung menonton. Para panitia turnamen langsung menghampiri Francis dan berkata bahwa di babak kedua, ia harus bisa mengalahkan pemain Inggris. Jangan sampai mengecewakan sang presiden yang jauh-jauh datang. Francis terdiam, terkejut, tak bisa berkata apa-apa. Eddie yang cerdik langsung menariknya menjauh, khawatir tekanan itu akan membuatnya stres. Tapi tetap saja emosi Francis mulai terganggu dan hasilnya pukulan pertama di babak kedua gagal total. Penonton pun langsung menghela napas kecewa. Begitu cepatnya mereka berubah, sikap membuat Eddie sampai melotot heran. Untung saja dengan semangat dan dorongan dari Eddie, Francis segera bangkit dan kembali ke permainan terbaiknya. Pada saat itu pula, gadis yang disukainya datang ke lapangan untuk menonton. Tapi sebelum sempat berbicara, kerumunan orang dan motor membuat mereka terpisah. Gadis itu pun hanya bisa menitipkan hadiah kecil yang telah ia siapkan kepada Eddie. Meski masih anak-anak, Eddie sudah mengerti. Perempuan hanya akan memperlambat tangan laki-laki saat mengayunkan pedang. Maka ia tidak langsung memberikan hadiah itu pada Francis. Saat hari pertama pertandingan berakhir, Francis berhasil menduduki peringkat ke-7. 3 posisi teratas masih dikuasai oleh pemain Inggris. Rekan Harry khususnya bermain sangat luar biasa. Saat memukul di lubang ke-17, bolanya seolah dilengkapi GPS. Meluncur cepat menembus hutan kecil yang terkena cahaya matahari dan mendarat sempurna tepat di pinggir lubang. Melihat pukulan seperti itu, bahkan penonton Amerika pun ikut kagum dan memuji dari jauh. Posisi pertama masih dipegang oleh legenda golf Harry Vardon. Namun ia tidak menjadi sombong,
Justru saat bertemu Francis, ia dengan tulus memuji penampilannya yang luar biasa. Francis yang mendengar pujian dari idolanya sendiri, tersenyum sampai mulutnya hampir ke belakang kepala. Sebuah momen kebahagiaan yang tak tergantikan. Bahkan saat sudah sampai di depan rumah bersama Eddie, wajah Francis masih dipenuhi senyuman bahagia. Namun ketika ia pulang dengan semangat tinggi dan menceritakan kebanggaan dari pertandingan hari itu, sang ayah yang baru pulang kerja justru menyambutnya dengan hantaman kenyataan. Ayahnya mengacungkan koran sambil memarahi Francis. "Kamu ikut pertandingan tapi tidak ada hadiah uang. Orang lain kalau menang setidaknya bisa membawa pulang uang, tapi kamu malah menghabiskan uang buat biaya pendaftaran." Kata-kata seperti itu menusuk hati Francis seperti peluru, menghancurkan kebahagiaannya dalam sekejap. Ia tidak menyangka bahwa di mata ayahnya, uang ternyata lebih penting daripada mimpi. Pertentangan pandangan ini pun membuat mereka kembali berselisih dan berpisah dengan tidak baik. Lebih parahnya lagi, malam itu turun hujan deras yang terus mengguyur hingga keesokan harinya. Tapi saat Francis keluar rumah, ia terkejut melihat Eddie sudah menunggunya di tengah hujan lebat. Dengan semangat berkata, "Aku bermimpi kamu mencetak 72 pukulan hari ini." Melihat bocah kecil dengan tubuh mungil namun semangat baja itu, kegelapan hati Francis langsung sirna. Meski jalanan penuh lumpur, mereka berdua tetap melangkah maju, melawan cuaca menuju mimpi mereka. Hari pertandingan ronde ketiga pun dimulai dalam guyuran hujan deras. Skor para peserta berubah-ubah drastis, tergantung siapa yang mampu bertahan dan mengendalikan diri. Ada yang gagal total karena cuaca, namun ada juga yang bermain luar biasa karena mampu menjaga fokus. Khususnya Francis, penampilannya hari itu nyaris sempurna. Peringkatnya pun naik dari posisi ke-7 ke posisi ke-3, dan namanya langsung muncul di halaman depan surat kabar nasional. Media menyebut Francis sebagai harapan Amerika. Sang ayah yang tengah bekerja tanpa sengaja melihat koran itu, wajahnya yang penuh kerutan dipenuhi rasa tak percaya. Namun bagi pihak Inggris, ini jelas kabar buruk. Mereka pun segera memerintahkan Harry untuk memperlebar selisih skor. Tapi bayang-bayang masa lalu masih membelenggu Harry. Topi tinggi para bangsawan seperti rantai yang membatasi potensinya. Akibatnya, pukulan penting itu malah masuk ke kolam air. Tapi Harry adalah veteran yang sudah kenyang pengalaman. Setelah menenangkan diri, ia berhasil melakukan pukulan menakjubkan yang membawa bola masuk ke lubang dari jarak sangat jauh. Aksi ini membuat para pejabat Inggris kembali merasa jumawa. Sementara itu, juara bertahan dari Amerika justru gugup karena tekanan besar, hingga secara tidak sadar memukul bola ke hutan dan gagal masuk final. Kini, Francis menjadi satu-satunya harapan Amerika, dan itu menambah tekanan luar biasa. Apalagi, idolanya Harry sedang memperhatikannya langsung. Akibatnya, pukulannya tidak sesuai harapan. Melihat Francis mulai goyah, Eddie akhirnya memberikan hadiah dari gadis yang ia simpan sejak kemarin. Dan benar saja, berkat kekuatan cinta, Francis kembali tampil luar biasa dalam pukulan-pukulan berikutnya. Bahkan meski dikelilingi penonton, ia tetap tenang. Tepat saat itu, ibunya yang mendengar sorak-sorai pun langsung meninggalkan pekerjaan rumah dan buru-buru datang ke arena pertandingan. Francis pun akhirnya sampai pada momen krusial, match point. Jika pukulan ini masuk, ia akan lolos ke babak final. Setelah menghitung arah dan kecepatan angin selama hampir 10 menit, Francis akhirnya mengayunkan pukulan penentu. Semua orang menahan napas saat bola putih perlahan-lahan menggulir ke arah lubang. Francis sendiri berkeringat dingin, dahinya mengkerut, tapi akhirnya bola itu masuk sempurna ke dalam lubang. Dan kerumunan penonton meledak dalam sorakan. Topi-topi dilempar ke udara, merayakan momen bersejarah ini. Namun ketika Francis muncul di halaman depan semua surat kabar, para petinggi Inggris murka bukan main. Mereka mencemooh. Si kampungan itu cuma beruntung. Tapi rekan Harry yang temperamental, Charlie, tak tahan lagi dan langsung pergi dari ruangan. Bahkan Harry yang biasanya tenang pun marah besar, dan untuk pertama kalinya berani melawan para aristokrat itu. "Aku bermain bukan untuk kalian. Jika Francis menang besok, itu karena dia pantas menang, bukan karena keberuntungan." Perkataan ini membuat para bangsawan malu besar, tapi seperti biasa, mereka tak merasa bersalah. Menindas sudah mendarah daging dalam diri mereka, dan perlawanan rakyat adalah hasil dari penindasan yang menumpuk terlalu lama. Hari final pun akhirnya tiba. Francis keluar rumah dengan semangat, dan sang ayah sudah berdiri menunggunya di depan pintu. Meski tanpa ucapan selamat, Francis mengerti perasaan ayahnya yang sebenarnya. Namun, sesampainya di arena, ia melihat Eddie sedang menangis dengan mata merah. Ternyata panitia menganggap Eddie tidak cukup profesional, dan ingin mengganti Eddie-nya dengan orang lain. Inilah wajah asli dari sebagian penguasa, selalu ingin mengatur segalanya, bahkan menghapus tekad seorang bocah kecil yang punya mimpi besar. Para petinggi asosiasi sama sekali tidak peduli dengan pendapat
pendapat rakyat kecil, tapi Francis tetap berdiri teguh pada pendiriannya. Ia meyakinkan Eddie bahwa ia tak akan mengganti Caddy, dan bahkan memperingatkan asosiasi agar tak semena-mena mengambil keputusan sendiri lagi. Setelah undian dilakukan untuk menentukan urutan pukulan, pertandingan paling bersejarah ini pun dimulai secara resmi. Jalan menuju arena sudah dipenuhi lautan manusia, dan sorakan dukungan untuk Francis menggema tiada henti. Karena bagi rakyat Amerika, pertandingan ini bukan sekadar turnamen golf, melainkan simbol perjuangan melawan kelas sosial atas. Saat pertandingan dimulai, pukulan pertama dari ketiga pemain sama-sama cemerlang, yang membuat Francis makin percaya diri. Ternyata para juara juga dulunya hanyalah orang biasa. Namun, belum selesai bicara, Charlie menunjukkan pukulan sempurna yang hampir mustahil dilakukan, seakan ingin mengajarkan Francis pelajaran keras. Tapi Francis kini sudah matang. Ia tak lagi takut dengan lawan kuat, dan tak gentar di bawah tekanan. Bahkan di tempat di mana ia pernah gagal sebelumnya, ia justru mencetak rekor pukulan terbaik. Meski Harry dan rekannya menganggap Francis bukan ancaman, namun pada pukulan berikutnya, mereka menggunakan taktik kerjasama. Harry memukul bola tepat di depan jalur Francis untuk menghalangi arah tembakannya, demi memberi rekan timnya kesempatan unggul. Tapi Francis menggunakan teknik luar biasa untuk mengatasi jebakan itu dengan mudah. Sebaliknya, rekan Harry malah melakukan kesalahan fatal di hole ke-14, memukul bola ke pohon tua yang menjulang tinggi, dan gugur dari perebutan gelar juara. Kini tinggal tersisa Francis dan Harry, dua finalis yang berimbang. Selama 3 lubang berturut-turut, mereka tak bisa saling unggul. Pertarungan berlanjut hingga hole ke-17, di medan berbentuk L. Di sana, Harry berhasil menaklukkan rasa takut masa kecilnya, lalu memandang ke arah hutan kecil dan memukul bola dengan keyakinan penuh pukulan terbaik dalam hidupnya. Francis yang terinspirasi ingin meniru, namun Eddie segera menarik tangannya, karena ia curiga jalur itu penuh jebakan. Akhirnya, Francis memilih percaya pada Eddie. Ia melakukan pukulan dengan hati-hati, dan benar saja, saat mereka sampai di jalur itu, bola Harry ternyata masuk ke bunker, perangkap pasir. Meskipun berat, Harry yang sudah berpengalaman tetap berhasil membawa bolanya dekat ke lubang, dan sikap gigihnya membuat Francis benar-benar kagum dari lubuk hati. Tapi Francis tidak gentar, dan berhasil unggul 1 poin dari Harry. Tak lama, mereka tiba di hole ke-18, lubang terakhir, dan penonton pun berbondong-bondong datang menyaksikan momen bersejarah ini. Di antara mereka ada ibunya yang lelah bekerja, juga gadis bangsawan yang menyimpan cinta padanya. Jika Francis bisa memasukkan bola dalam 1 pukulan, ia akan jadi juara. Namun tekanan besar membuat tangannya berkeringat dingin. Ia mencoba tetap tenang, tapi sayangnya bola sedikit meleset dari lubang, dan Harry bernapas lega karena jika ia berhasil di pukulan berikutnya, pertandingan akan masuk babak tambahan, playoff. Saat bola Harry perlahan mendekati lubang, semua orang menahan napas, dan bola itu berhenti hanya sepertiga masuk ke lubang. Bagaikan waktu berhenti, sekarang giliran Francis lagi. Tapi beban yang datang bersamaan dengan kesempatan ini teramat berat. Bola yang biasanya mudah ia masukkan, kini terasa sangat sulit. Sebab bola Harry sudah nyaris di bibir lubang, dan jika Francis gagal, peluang itu bisa hilang selamanya. Francis ragu, tidak berani memukul. Eddie pun maju dan berkata pelan, "Kamu hanya perlu menggerakkan bola itu." Meski terlihat santai, saat mundur Eddie membuat gerakan tangan berdoa. Doa bocah kecil untuk mimpi besar. Penonton juga sama tegangnya karena mereka semua butuh kemenangan ini, sebuah harapan. Setelah mendengar kata-kata Eddie, mata Francis kembali berbinar penuh tekad. Ia menarik napas, mengayunkan stiknya, dan bola itu pun bergulir masuk ke dalam lubang, tepat sasaran. Seluruh arena meledak dalam sorakan, topi beterbangan di udara, pelukan, tangis haru. Ibunya pun tampak tak percaya akan keajaiban yang terjadi, dan bahkan Harry, sang legenda, mengakui kemenangan Francis dengan tulus dan hormat. Para penonton di arena pertandingan berlarian menghampiri Francis dan Eddie, lalu mengangkat mereka tinggi-tinggi ke udara. Siapa yang menyangka, 2 orang dari kelas sosial paling rendah ini justru mampu mengalahkan juara 3 gelar dunia dan merebut posisi puncak dengan kekuatan murni. Saat penonton mengetahui bahwa Francis dan Eddie tidak mendapatkan hadiah uang sepeser pun, mereka pun ramai-ramai merogoh dompet dan menyerahkan uang pribadi mereka kepada 2 pahlawan ini. Di tengah kegembiraannya, Francis tiba-tiba melihat sepasang tangan yang sangat ia kenal. Ya, itu tangan ayahnya yang kini memegang uang dengan senyum hangat dan bangga terpancar di wajahnya. Sekat dan jarak antara ayah dan anak pun sirna di
di momen itu. Francis telah membuktikan dirinya dengan prestasi nyata. Namun akhirnya, Francis tetap mengikuti nasihat ayahnya dan menjadi seorang pengusaha sukses. Meski begitu, ia masih sempat menjuarai kejuaraan amatir Amerika 2 kali, dan kemudian diangkat sebagai duta kehormatan seumur hidup dalam ajang tersebut. Sementara itu, Eddie tumbuh menjadi seorang miliarder sukses dan tetap menjadi sahabat setia Francis seumur hidupnya. Adapun Harry di tahun berikutnya berhasil memenangkan British Open untuk ke-6 kalinya dan diakui sebagai salah satu pegolf terbaik dalam sejarah Inggris. Film ini disutradarai oleh Bill Paxton, dibintangi oleh Shia LaBeouf dan Stephen Dillane, dan dirilis pada tahun 2005 dengan judul asli The Greatest Game Ever Played. Film ini diadaptasi dari novel karya Mark Frost, yang juga berdasarkan kisah nyata dari dunia golf. Francis adalah pemuda dari keluarga biasa. Sejak kecil ia bekerja sebagai caddy, pembawa stick golf, dan lambat laun jatuh cinta dengan olahraga golf. Namun pada masa itu, golf masih dianggap sebagai hiburan eksklusif bagi para bangsawan dan elit, dan rakyat biasa tak punya hak untuk menyentuhnya. Sang ayah takut putranya kecewa kerap menghalangi impian Francis, namun sang ibu selalu mendukung tanpa syarat, dan itulah yang membuat Francis terus melangkah menuju mimpinya. Tapi sebenarnya sosok kecil bernama Eddie lah yang menjadi kunci penting dalam kesuksesan Francis. Meski Francis sudah sangat mahir secara teknik, ia masih sering rapuh dalam hal mental, terutama dalam pertandingan penting. Dan disitulah kata-kata dukungan Eddie, yang kadang terdengar sederhana, berhasil menyelamatkan Francis dari keraguan dan rasa takutnya. Eddie membantu Francis menjadi lebih kuat secara mental, dan pada akhirnya menjadi seorang atlet sejati. Jika kita melihat perjalanan semua orang sukses di dunia, satu hal yang selalu mereka miliki adalah impian yang jelas dan keyakinan yang kuat. Sebab sebelum impian bisa terwujud, kita harus punya mimpi itu terlebih dahulu. Namun banyak orang setelah terlalu sering dipukul oleh kenyataan hidup, akhirnya menyerah dan berhenti bermimpi, menganggap impian hanyalah dongeng. Padahal, tidak ada yang mustahil di dunia ini. Mungkin pada awalnya kita akan terus-menerus menghadapi kegagalan dan rasa sakit yang seolah tak ada habisnya. Tapi selama kita masih percaya dan berusaha, suatu hari nanti impian itu akan berbunga juga. Dan kalaupun pada akhirnya kita tak berhasil mencapai impian besar itu, proses perjuangan tersebut tetap akan menyaring siapa teman sejati kita, menumbuhkan kekuatan dalam diri, dan menjadikan kita pribadi yang tangguh. Dengan semua harta berharga itu, walaupun impian tertinggi belum tercapai, hidup kita tetap akan penuh makna dan layak dikenang. Itulah cerita kita hari ini. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa like, komentar, dan bagikan ya. Terima kasih dan sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya.